Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PP Saiful Amin, pendamping PKH Kecamatan Sukaluyu. Kali ini saya akan membuat video simulasi untuk modul 5 sesi 14 langkah 3 poin 1 sampai dengan 3. Selamat menyaksikan. Baiklah ibu-ibu, kita akan lanjutkan. Kali ini kita akan membahas bagaimana perubahan dan kondisi lansia. Jadi pasti ada perubahan sejak belum jadi lansia dan ketika sudah menjadi lansia terjadi perubahan kondisi ya Bu ya. Ya. Di antaranya Bu, secara umum terjadi perubahan kondisi di lansia itu pertama perubahan kondisi secara fisik. Terangnya punya secara fisik itu berarti secara kondisi ya biologis, keberadaan anggota tubuh ya fisik, keadaan perubahan yang terjadi secara fisik yang dialami oleh lansia. Yang kedua adalah perubahan kondisi secara psikososial. Psikososial itu bisa kita memahaminya sebagai perubahan emosi atau perubahan kejiwaan, ya, perubahan karakter, sifat, gitu ya. Ini apa yang kira-kira yang terjadi ketika menjadi lansia, perubahan yang terjadi dalam kondisi psikososial. Paham ya punya ngertesnya psikososial. Oke, yang ketiga adalah perubahan kondisi secara spiritual atau kerohanian, ya. Ada perubahan yang terjadi yang biasa dialami oleh lansia dari sisi kondisi spiritual atau kerohanian, ya. Ibu paham ya? Bisa dipahami Bu ya? Oke, kita lanjutkan Bu. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu biasa yang kita alami di rumah atau melihat tetangga, ya, atau melihat orang lain, kira-kira Bu apa yang terjadi pada usia lansia, ya, pada kondisi fisik? Apa yang terjadi? Perubahan kondisi fisik lansia. Mangga, ada yang mau bisa menjawab Bu? Ya, berarti kulitnya keriput, penglihatannya udah berkurang, pendengarannya sudah berkurang. Apalagi Bu kira-kira Bu secara fisik? Ya, perubahan kondisi tubuh ya, yang biasa jalannya tegap sekarang membungkuk Bu ya. Nah, berarti perubahan struktur tulangnya Bu ya. Oke, apalagi Bu? Persendian, sering sakit-sakit. Jadi lansia itu selalu mengeluh dalam kondisi kesehatannya Bu ya. Terasa perubahan fisik gitu. Awalnya ketika muda, tubuhnya sehat, ya, kuat. Nah, sekarang tubuhnya jadi lemah, gitu ya. Terasa banyak penyakit, terasa banyak sakit-sakit begitu, ya, keluhan ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya juga ingin mendengar ibu-ibu apa kira-kira yang kita lihat di kondisi psikososial di lansia. Oke, ya. Emosionalnya biasanya lansia itu mengalami kecemasan yang luar biasa ya, ketakutan, depresi, merasa bahwa ya dia sudah tidak muda lagi. Yang kedua, sering marah-marah. Ya, sering marah-marah, ya, sensitif, suka apalagi Bu? Biasanya ketakutan Bu ya, takut mati, takut banyak penyakit Bu ya. Nah, ya, suka marah-marah, mudah tersinggung Bu ya. Nah, itu kondisi
lansia secara psikososial, ya. Dan terakhir saya minta pendapat atau kira-kira menurut Ibu apa yang terjadi ketika lansia mengalami kondisi spiritual atau kerohanian? Lupa waktu. Harus diingatkan ya. Menjadi tidak sabar. Menjadi tidak sabar. Jadi tidak sabaran. Dia merasa mengeluh, tidak sangat bersyukur, Bu ya. Merasa, aduh saya ini kok kenapa jadi tua gitu ya. Ya, padahal itu kan sudah sangat alami, Bu ya. Jadi seorang lansia merasa bahwa dirinya itu tidak lagi seperti dulu gitu ya. Ya. Waktu lupa waktu. Biasa kita mengingatkan. Lupa waktu sholat begitu, ya. Lupa waktu biasa pengajian ya. Nah, itu contoh-contoh dari perubahan kondisi secara spiritual atau kerohanian ya, atau rohani gitu ya. Jadi bisa dipahami Bu ya secara umum tadi ya. Pertama, perubahan kondisi secara fisik. Yang kedua, perubahan kondisi secara psikososial. Yang ketiga, perubahan kondisi secara spiritual atau kerohanian, rohani gitu ya. Baik Ibu-ibu sekalian. Sekarang kita akan melaksanakan tugas ya. Nanti akan saya sampaikan tugasnya, tapi sebelumnya kita akan bentuk dulu kelompok ya. Karena di sini yang hadir 15 orang gitu ya. Ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Iya. Bu, ketua kelompok ya. Anaknya sakit ya, nggak apa-apa lah ya. Kita maklumi ya. Baik, kan di sini hadir semuanya ada 15 orang, maka saya akan membagi kelompok sebanyak 3 kelompok Bu ya. Kelompok pertama mohon nanti berkumpul ya masing-masing. Pertama adalah kelompok 1 ya, Bu Deti. Bu Deti ya. Nanti berpisah bergabung dengan kelompoknya, dengan anggota kelompoknya. Anggota Bu Deti ada Bu Siti Samsiah. Mana Bu Siti Samsiah? Ada Bu Ainul Laila, mana Bu nya ya? Ada Bu Nani. Bu Nani ya. Ada Bu Tamimah. Itu kelompok 1. Kelompok 2 ada Bu Ilah, ada Bu Rosidah, ada Bu Resansiah, ada Bu Teti. Ditambah terakhir Bu Ai. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 ada Bu Alif, ada Bu Mama, ada Bu Yani ya. Ada Bu Wanti, Bu Wiwi ya. Maaf Bu Wiwi, dan ada Bu Kiki. Ya, Kiki. Baik. Silakan ibu-ibu memisahkan diri masing-masing kelompok. Ya. Silakan memisahkan diri masing-masing kelompok. Enggak Bu ya, tetap jaga jarak Bu ya. Jaga jarak, tetap pakai masker Bu. Ya. Sudah Bu? Sudah masing-masing kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 2 Bu di tengah. Kelompok 2 di tengah. Kelompok 3 di paling kanan Bu. Kelompok 2 di sebelah kanan saya Bu. Ulang lagi, kelompok 1, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kanan saya. Sudah Bu ya? Oke. Kalau sudah duduk berdasarkan kelompok, sekarang kita akan bagi tugas ya, masing-masing kelompok. Ibu-ibu nanti ngobrol bareng masing-masing kelompoknya ya. Nanti ada tugasnya Bu ya. Nah sekarang nanti perintahnya ibu-ibu nanti ngobrol bareng atau bahasa bahasa kerennya diskusi lah gitu ya. Oke. Ibu-ibu tolong dibuka buku pintarnya Bu, halaman 50, halaman 25. Dibuka ya Bu ya. Ada Pak. Ada Bu ya? Oke, kalau sudah ada Bu, di sana ada
bacaannya apa Bu? Kartulansia. Ada bacaannya kartulansia. Oke. Nah, kartulansia itu Ibu-ibu nanti kita akan dibagi ya kelompok tadi berdasarkan nama di kartu lansia. Itu juga diambil dari kondisi lansia seperti yang kita bahas tadi Bu ya. Pertama kelompok 1 ya. Tolong diperhatikan gambarnya Bu. Perhatikan gambarnya. Kelompok 1 nanti akan ngobrol kaitan dengan permasalahan umum yang terjadi pada kondisi fisik lansia ya. Kelompok 2 nanti akan membahas kaitan dengan permasalahan umum yang terjadi pada kondisi psikososial. Dan kelompok ketiga akan membahas atau yang akan diobrolkan itu adalah kaitan dengan permasalahan umum yang terjadi pada kondisi spiritual ya. Paham Bu ya? Oke. Untuk membantu tugas-tugas Ibu, saya sudah memisah-misah kartu lansianya Bu ya. Ada 3, ada secara perubahan kondisi fisik, ada perubahan kondisi psikososial, dan ada perubahan kondisi secara spiritual. Baik, saya akan bagikan Bu ya. Untuk kelompok 1 Bu ya, Bu Deti, mohon maaf, ini kartu untuk kondisi secara fisik. Selanjutnya Bu, mohon maaf ya, saya berdiri ya. Kondisi secara psikososial Bu. Lalu dan terakhir kondisi secara spiritual. Masing-masing kelompok sudah pegang Bu ya. Ibu itu bisa lihat di buku pintarnya atau bisa juga langsung dilihat di kartu lansianya Bu ya. Nah itu ibu-ibu sekalian, mohon nanti didiskusikan, dibicarakan ya. Dan juga kita akan bagikan ibu-ibu untuk mengerjakan tugasnya di kertas tugas Bu ya. Mana Bu, pulpen dan kertasnya ini Bu. Ini Bu. Yang terakhir kelompok 3. Sudah pegang ya, baik itu buku pintarnya, kartu lansianya, dan kertas tugasnya. Baik ibu-ibu, hasil diskusinya, hasil ngobrolnya ditulis di buku tugas itu Bu ya, di kertas tugas itu ya. Sudah siap Bu? Oke, kalau sudah siap, kita sekarang akan memulai melaksanakan diskusi atau ngobrol bareng di kelompoknya masing-masing. Silakan ibu-ibu untuk langsung berdiskusi. Ibu-ibu, untuk melaksanakan tugas diskusi atau ngobrol sama kelompok masing-masing ya, saya beri waktu 5-7 menit ya. Untuk itu silakan ibu-ibu berdiskusi, ngobrol ya, apa yang tadi sudah saya tugaskan ya. Selamat mengerjakan. Demikian video simulasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.